Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam lindungan dan juga bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di pertemuan kedua di mata pelajaran SK ini, sebelum pelajaran dimulai, kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan meridhoi kegiatan talabul ilmi kita ini, sehingga nanti semuanya akan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dengan bersama-sama belajar SKI ini. Baik anak-anak, akan Pak Guru absen terlebih dahulu. Dari 25 siswa ini, coba Pak Guru hitung dulu semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, berarti semuanya hadir ya. Semuanya hadir, tidak ada yang halangan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, Pak Guru senang sekali. Baik anak-anak, silahkan buku paketnya semuanya dibuka ya. Kalau sebelum ini, pertemuan yang kemarin, kita telah belajar tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar pada materi selanjutnya, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Baik, semuanya disimak. Pada bab ini akan diawali dengan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Untuk harinya hari Senin ya. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Jika dirunut sampai atas, nasab beliau berakhir pada Nabi Ismail bin Ibrahim. Nah, ini nasabnya bisa dilihat ya. Jadi dari ayah itu ada Abdullah, lalu Abdul Muthalib, lalu Hashim, Abdul Manaf, ya, lalu Qusay, lalu Kilab. Ya. Dari nasab ibunya itu ada Aminah, Wahab, lalu Abdul Manaf, lalu Zuhroh, lalu kepada Kilab. Jadi setelah itu dulu nasabnya itu sama, naik sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu nasab beliau ya. Pada saat beliau lahir diberi nama tahun Gajah karena memang ada peristiwa besar di situ ya. Peristiwa pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Mekah ya, karena iri, menghancurkan Ka'bah ya, karena iri di Ka'bah itu kok orang banyak yang berdatangan, banyak yang beribadah di situ ya. Jadi iri harapannya dengan dihancurkannya Ka'bah, maka orang-orang tidak akan beribadah di situ kembali. Tapi Allah menjaganya sehingga pasukan bergajah yang waktu itu jumlahnya puluhan ribu itu bisa dikalahkan ya, bisa dikalahkan oleh burung ababil. Baik, selanjutnya
Abdullah wafat pada usia 25 tahun ya, 3 bulan setelah menikah dengan Aminah, dan usia Nabi Muhammad baru 2 bulan di dalam kandungan. Maka sejak Nabi Muhammad di dalam kandungan, usia 2 bulan itu sudah sudah dalam keadaan yatim ya. Selanjutnya setelah lahir maka Nabi Muhammad disusui oleh 3 orang, oleh 3 orang ya. Baik, siapa saja 3 orang tersebut? Yang pertama adalah ibunya sendiri, yaitu Aminah. Lalu yang kedua adalah Thuwaibatul Aslamiyah, budaknya Abu Lahab. Jadi Thuwaibatul Aslamiyah ini ketika Nabi Muhammad lahir, itu Thuwaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab ya, bahwa telah lahir keponakannya, putra dari Abdullah. Lalu Abu Lahab ini saking gembiranya ya, saking senangnya itu memerdekakan Suwaibah, karena saking senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Silahkan Suwaibah diminta untuk istilahnya ya menyusui Nabi Muhammad SAW, tapi sebentar saja ya. Maka di kalangan para warga NU itu memang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad ya, atas dasar salah satunya ya ini ya, Abu Lahab saja yang waktu itu belum beriman kepada Allah, karena senang atas kelahiran Nabi Muhammad itu kalau malam Senin sampai Senin sore itu siksanya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disiksa ya, alias mendapat keringanan dari siksa yang dia terima. Selanjutnya yang menyusui beliau adalah Halimah Sa'diyah, sampai usia 6 tahun diasuh oleh Halimah Sa'diyah ya. Itu. Jadi Halimah Sa'diyah itu memang dia seorang pekerja ya, pekerja buruh menyusui bayi, karena Halimah itu punya anak laki-laki, maka Halimah juga kalau nanti menyusui itu ya bayi yang laki-laki, harapannya tidak saudara sepersusuan dengan anaknya Halimah gitu. Sehingga memang dulu itu begitu, belum ada susu formula ya, kayak Sun, kayak Dancau, kayak yang lain-lain ya, itu belum ada. Sehingga dulu susah nyari kerja, pabrik juga belum ada, maka dulu ada yang bekerja sebagai buruh menyusui. Jadi biasanya karena tekanan ekonomi dan lain sebagainya ya. Dan alhamdulillah setelah beliau menyusui Nabi Muhammad, lalu barokah ya, yang beliau asalnya itu dulu kurus, lalu ternyata menjadi ini agak gemuk, agak agak ada vitaminnya lebih banyak ya, sehingga beliau menjadi yang dulunya miskin juga menjadi kaya raya ya, karena barokahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia 6 tahun itu ibunya itu mengajak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Jadi memang Halimah ini mengasuhnya hanya sampai usia 6 tahun, lalu dikembalikan kepada ibunya ya, karena Halimah itu melihat dada Nabi Muhammad itu dibelah oleh makhluk yang dia tidak kenal, karena ketakutan akhirnya dikembalikan kepada ibunya, yaitu Aminah. Nah, pada saat berziarah ke makam ayahnya di Madinah itu, ketika perjalanan pulang ke Mekah, di tengah-tengah perjalanan Aminah itu sakit dan meninggal serta dimakamkan di daerah Abu Wahab. Jadi makam ibunya Nabi Aminah itu di Abu Wahab, karena memang sepanjang perjalanan itu beliau sudah mengalami sakit.
Setelah itu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Jadi kakeknya mengasuh hanya 2 tahun saja ya, karena setelah itu Abdul Muthalib itu wafat. Setelah kakeknya wafat, lalu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada usia muda Nabi Muhammad tidak mengenyam pendidikan apapun. Jadi Nabi Muhammad ya tidak sekolah di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, apalagi kuliah ya. Kuliah di Undaris juga waktu itu belum ada gitu ya. Maka dari itu beliau itu memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ya. Akan tetapi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulisnya ini bukan suatu yang buruk bagi beliau ya, karena pada saat ini di media sosial juga banyak yang menghina beliau. Orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis kok dijadikan nabi gitu. Jadi memang apa ya, memang Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi itulah mukjizatnya ya. Artinya karena orang-orang yang Nasrani itu terutama mereka menghina dengan mengatakan bahwa beberapa isi Al-Quran itu mengutip dari kitab-kitab mereka, dari kitab Injil gitu. Jadi itu terbantahkan bagaimana mengutipnya, karena Nabi Muhammad sendiri itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana cara mengutipnya ya, itu kan akhirnya bisa terjawabkan. Jadi memang Nabi Muhammad tidak punya guru dari manusia, tapi gurunya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Begitu. Jadi tidak bisanya membaca dan menulisnya Nabi Muhammad itu merupakan satu mukjizat bagi beliau ya. Selanjutnya beliau bekerja buruh mengembala kambing milik warga di Mekah ya. Setelah dewasa beliau buruh berdagang miliknya Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau yang dikaruniai 6 anak, yaitu ada Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan juga Fatimah. Karena kejujurannya maka Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Jadi salah satu modal yang beliau miliki itu adalah sifat kejujurannya ya. Beliau amanah, tidak pernah beliau itu berbohong. Maka dari itu beliau sukses ya. Itu salah satu kunci kesuksesan. Kalau kita mau sukses barokah itu juga kita harus jujur dan tidak pernah berbohong. Maka beliau mendapatkan julukan Al-Amin ya. Siapapun itu percaya kepada beliau. Dagang beliau juga tidak pernah dusta ya. Jadi kalau memang barangnya jelek ya beliau katakan jelek ya. Ya oh yang ini sobek, mungkin harganya lebih murah. Oh yang ini bagus ya, dan lain sebagainya. Jadi memang modalnya itu adalah kejujuran. Menurut Al-Khudhari mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun beliau bersama pamannya yaitu Abu Thalib melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang bersama rombongan kafilah. Para saudagar dari Mekah setibanya di Basrah diawasi oleh seorang pendeta yang dikenal dengan Bukhairah. Meski nama sebenarnya adalah Jirjis ya. Setelah rombongan Abu Thalib berhenti dan beristirahat, Bukhairah menemui mereka layaknya menyambut tamu. Setelah itu ia menjelaskan kepada Abu Thalib bahwa anak ini akan menjadi utusan Allah. Bukhairah mengenali dari sifat-sifat kenabian pada diri Muhammad yang ia lihatnya dalam kitab-kitab suci mereka. Setelah itu Bukhairah menyarankan kepada Abu Thalib agar membawa pulang kembali anak tersebut ke Mekah sebelum sampai Syam, karena Bukhairah khawatir dirinya akan dijahati oleh orang-orang Yahudi. Jadi memang yang salah satu orang yang mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad itu malah pertamanya adalah seorang pendeta ya. Seorang pendeta, oh ini akan menjadi seorang nabi, nanti khawatir akan dijahati atau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, yang kita tahu sendiri bahwa orang-orang Yahudi itu telah membunuh beberapa nabi ya. Salah satunya ada Nabi Zakaria yang dibunuh oleh orang Yahudi ya, lalu ada
Nabi Isa alaihissalam yang berusaha dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jadi memang mereka itu banyak membunuh nabi-nabi ya, sehingga kalau sekarang orang Yahudi atau orang-orang Israel itu membunuh banyak orang itu kita sudah tidak kaget ya, karena memang apa ya, jangankan manusia biasa, para nabi aja dibunuh oleh mereka. Jadi begitu anak-anak ya, semoga Allah senantiasa memberi karunia kepada kita sifat welas asih ya, sifat saling menyayangi sesama makhluknya Allah. Kalau kita menyayangi makhluknya Allah, maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Apakah ada yang mau didiskusikan ya? Kalau ada yang mau didiskusikan boleh, silahkan bertanya. Baik, selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian semuanya. Tugasnya ini secara kelompok ya, Pak Guru bagi dulu kelompoknya. Karena ini ada 25 siswa, Pak Guru bagi menjadi 5 kelompok ya. Satu kelompoknya terdiri dari 5 siswa. Untuk absen 1 sampai 5 ini kelompok 1, lalu 6 sampai 10 kelompok 2, 11 sampai 15 ya itu kelompok 3, absen nomor 16 sampai 20 ini kelompok 4, lalu absen nomor 21 sampai 25 ini kelompok 5 ya. Tugasnya adalah yang pertama silahkan ditulis, yaitu buatlah rangkuman sebanyak 1 halaman ya, ditulis tangan ya, tentang apa yang sudah Pak Guru sampaikan hari ini. Itu tugas pertama. Tugas yang kedua itu kalian bisa simak bersama, yaitu mempresentasikan bab selanjutnya ya. Untuk yang kelompok 1 tadi ada ini mempresentasikan permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kelompok 2 itu perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kelompok 3 respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kelompok 4 tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kelompok 5 kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah di Mekah. Ya, itu tugasnya. Nanti di pertemuan berikutnya mohon bisa maju presentasi secara urut. Setelah selesai presentasi nanti bisa ditanggapi oleh kelompok lain ya. Begitu yang Pak Guru sampaikan hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah manfaat. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.